Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Tagudin, MPM 2001-003. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan konseling dosen pengampu Riana Anjasari MPD. Pengertian, tujuan, dan fungsi BK. Pengertian BK secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guide, berasal dari kata guide yang artinya menunjukkan, memandu, atau mengelola. Yang kedua, pengertian konseling. Menurut bahasa, konseling adalah terjemahan dari counseling yang berarti kata kerja. Dalam kata lain berarti atau memberikan saran dan nasihat atau memberi ajuran kepada orang lain secara tatap muka. Nah, selanjutnya tujuan bimbingan konseling atau BK. Tujuan umum yang pertama, secara garis besar tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dari layanan bimbingan konseling adalah untuk membantu siswa agar tercapai tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek antara lain kepribadian, sosial, belajar maupun karir. Yang berikutnya yaitu landasan dasar bimbingan konseling. Yang pertama, landasan religius. Ada landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, dan landasan pedagogis. Yang berikutnya, prinsip umum dan prinsip khusus dalam bimbingan konseling. Yang berikutnya, pengertian prinsip bimbingan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsipra yang artinya permulaan. Prinsip umum bimbingan konseling. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan pelayanan. Yang berikutnya, prinsip-prinsip konseling di sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling di sekolah menjadi suatu lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas. Asas-asas apa saja bimbingan konseling di sekolah? Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian dan kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenomartifan, asas keahlian, asas ahli tangan, asas tuturi handayani. Dan berikutnya yaitu jenis-jenis layanan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Apa yang dimaksud dengan layanan orientasi? Yaitu layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang. Yang berikutnya adalah layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa terkait dengan informasi-informasi. Yang berikutnya adalah layanan penetapan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama itu kegiatan pengertian pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukungan bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik. Adapun macam-macam kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk menunjang kelancaran pemberian layanan-layanan
perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung. Yang berikutnya yaitu ada miskonvensi dalam bimbingan konseling. Kita masuk ke pengertian konsep. Dalam konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai ide atau pengetahuan yang distribusikan dari peristiwa konkret. Pengertian miskonvensi. Miskonvensi itu apa? Miskonvensi adalah konsep menuju pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar atau bidang itu. Yang berikutnya ada masalah belajar dan penanggulangannya. Pengertian masalah belajar. Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku yang diakibatkan oleh interaksi siswa dengan lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Syah, fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurutnya kinerjanya atau prestasi belajarnya. Cara menanggulangi masalah belajar siswa. Kesulitan dalam belajar perlu untuk ditangani untuk membantu individu yang mengalami kesulitan belajar. Berbagai teknik dan upaya dapat diterapkan untuk menanggulangi kesulitan belajar. Masalah umum dan penanggulangannya. Pengertian dan ciri-ciri masalah. Dalam perkembangan dan proses kehidupannya, manusia sangat mungkin menemui berbagai permasalahan oleh individu secara perorangan maupun kelompok. Adapun jenis-jenis masalah pada peserta didik atau siswa. Yang pertama adalah masalah emosi. Yang kedua masalah norma. Yang ketiga masalah keluarga. Yang keempat masalah sosial. Nah, itu tadi masalah-masalah yang dialami. Pengertian penanganan kasus. Penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan atau perhatian dan tindakan seorang terhadap kasusnya yang dialami oleh orang. Yang berikutnya itu peranan guru BK dalam mengatasi masalah belajar. Peranan guru BK. Kita masuk pada pengertian guru BK dalam sekolahan. Dalam pendidikan umum yang dimaksud guru pendidik di lembaga pendidikan sekolah. Tugas guru BK. Tugas guru BK atau konselor adalah membantu siswa untuk menuntaskan masalah-masalah pribadi yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran. Peranan guru BK dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Adapun beberapa cara mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama yaitu membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal. Yang kedua, membantu guru memahami siswa. Yang ketiga, membantu pimpinan sekolah untuk menyediakan informasi. Yang keempat, membantu pendidik dan tenaga didik. Yang kelima yaitu yang terakhir, membantu orang tua untuk memahami anak atau siswa tersebut. Yang berikutnya yaitu cara untuk guru BK dalam mengatasi permasalahan belajar pada siswa. Cara mengatasi permasalahan belajar pada siswa. Yang pertama yaitu berkomunikasi kepada siswa. Yang kedua, membuat ruang BK terasa nyaman. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, memperlakukan siswa dengan baik. Dan yang kelima, memberi motivasi siswa yang konkret. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.